Video ini merupakan video dokumenter yang dibuat oleh kolonial Belanda. Gambar adalah alat kekuasaan paling efektif yang pernah ada. Kalau kamu pikir gambar itu bukti kebenaran, sejarah justru membuktikan sebaliknya. Dari film kolonial, iklan politik, sampai AI dan deepfake hari ini, cara mengendalikan manusia tidak pernah berubah. Yang berubah hanya teknologinya. Otak manusia berevolusi untuk percaya pada apa yang dia lihat. Secara biologis, informasi visual diproses oleh otak kita jauh lebih cepat daripada teks atau logika. Inilah sebabnya satu foto yang provokatif bisa mengalahkan 1000 halaman klarifikasi. Pikiran kita secara naluriah mengatakan seeing is believing, melihat adalah percaya. Dan sejak manusia menemukan kamera, para penguasa di seluruh dunia langsung sadar akan satu hal. Siapa yang menguasai gambar, dia menguasai persepsi. Siapa yang mengontrol apa yang kita lihat, dialah yang mengontrol apa yang kita pikirkan. Inilah awal mula penggunaan gambar sebagai senjata politik yang paling halus, namun paling mematikan. Di era kolonial, kamera bukan hanya alat untuk dokumentasi, ia adalah alat politik. Pemerintah kolonial menggunakan fotografi dan film untuk menciptakan citra yang mereka inginkan. Koloni-koloni di Asia dan Afrika direkam sebagai negeri yang damai, produktif, dan patuh. Rakyatnya terlihat tersenyum sambil bekerja, kota-kotanya terlihat tertata rapi, dan alamnya terlihat makmur di bawah pengelolaan yang bijaksana. Pesannya sederhana dan sangat efektif. Penjajahan digambarkan sebagai sebuah proyek pembangunan, sebuah misi peradaban untuk membawa kemajuan. Tentu saja ada sisi lain yang tidak pernah direkam dan tidak akan pernah diperlihatkan. Kerja paksa yang brutal, kelaparan akibat eksploitasi, perampasan tanah milik warga lokal, dan ketimpangan ekstrim antara penjajah dan yang dijajah. Semua penderitaan itu dihapus dari bingkai kamera. Dunia di Eropa dan di belahan dunia lain percaya pada narasi ini karena mereka melihat bukti visual. Mereka melihat foto-foto dan film-film yang indah. Padahal kamera hanya menunjukkan apa yang ingin ditunjukkan oleh penguasa, realitas yang sebenarnya disembunyikan di luar frame. Masuk ke abad ke-20, teknik manipulasi visual ini semakin disempurnakan dan digunakan secara massal. Poster-poster perang menggambarkan musuh bukan sebagai manusia, tetapi sebagai monster yang harus dihancurkan. Iklan-iklan komersial menampilkan citra kebahagiaan sempurna yang seolah-olah hanya bisa diraih dengan membeli produk tertentu. Kampanye politik menampilkan foto-foto kandidat yang diedit sedemikian rupa agar terlihat sebagai pahlawan, penyelamat bangsa yang karismatik dan kuat. Ini semua bukanlah kebetulan. Ini adalah ilmu psikologi massa yang diterapkan secara presisi. Tujuannya bukan untuk memberikan informasi yang objektif, melainkan untuk menciptakan emosi yang kuat. Rasa takut terhadap musuh, rasa bangga akan negara, rasa marah pada lawan politik, atau harapan palsu akan masa depan yang lebih baik. Karena para ahli propaganda tahu satu rahasia besar tentang manusia.
Keputusan kita jarang dibuat dengan logika murni. Keputusan kita, terutama yang menyangkut politik dan sosial, lebih sering dibuat berdasarkan perasaan, dan tidak ada yang lebih cepat membangkitkan perasaan selain gambar. Sekarang, kita masuk ke era media sosial, dan masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Dulu, kekuasaan atas produksi dan distribusi gambar hanya dimiliki oleh negara atau perusahaan media besar. Hari ini, kekuasaan itu ada di tangan kita semua. Setiap orang punya kamera di sakunya, lengkap dengan filter, aplikasi edit, dan akses ke algoritma yang bisa menyebarkan konten ke jutaan orang dalam hitungan menit. Tapi apa yang terjadi? Konten yang memancing emosi paling kuat, terutama emosi negatif seperti marah, benci, dan takut, justru yang paling sering viral dan disebarkan. Bukan karena konten itu yang paling benar atau akurat, tapi karena konten itulah yang paling efektif membuat kita bereaksi, berkomentar, dan membagikannya. Tanpa kita sadari, kita bukan lagi hanya menjadi korban propaganda, kita juga telah menjadi agen penyebarnya. Setiap kali kita membagikan sebuah meme provokatif atau video yang belum terverifikasi, hanya karena itu sesuai dengan emosi kita ikut serta dalam mesin propaganda raksasa ini. Dan seolah itu belum cukup, sekarang kita memasuki fase yang paling berbahaya dalam sejarah manipulasi visual, era AI dan deepfake. Teknologi kecerdasan buatan tidak hanya bisa mengedit atau memanipulasi gambar yang sudah ada, ia bisa menciptakan dari nol sebuah realitas yang tidak pernah terjadi. Wajah seseorang bisa diganti dengan wajah orang lain dalam sebuah video. Suara bisa ditiru dengan sangat akurat. Video bisa dibuat seolah-olah seorang tokoh publik mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Dan ketika video rekayasa seperti itu menyebar di media sosial, klarifikasi selalu kalah cepat dari sensasi. Kerusakan sudah terjadi sebelum kebenaran sempat muncul. Ini berarti opini publik kini bisa dibentuk tanpa perlu adanya peristiwa nyata. Cukup dengan rekayasa visual yang canggih. Dalam dunia politik, ini bisa menjatuhkan reputasi lawan dalam semalam. Dalam konflik sosial, ini bisa memicu kebencian massal dan bahkan kekerasan. Dan dalam kehidupan pribadi seseorang, ini bisa menghancurkan hidup mereka selamanya. Jadi, apa masalah terbesarnya? Apakah teknologinya? Bukan. Masalah terbesarnya bukan pada AI, deepfake, atau kamera itu sendiri. Masalahnya ada pada budaya kita, pada kebiasaan kita yang mengakar begitu dalam. Kita terbiasa menganggap gambar sebagai bukti kebenaran yang mutlak. Kita dididik untuk percaya pada apa yang kita lihat. Padahal sejarah panjang dari zaman kolonial sampai sekarang seharusnya sudah mengajarkan kita bahwa gambar selalu bisa dipilih, dipotong, direkayasa, dan diarahkan untuk tujuan tertentu. Yang berubah selama ratusan tahun ini hanyalah kualitas teknologinya. Dari foto hitam putih yang buram ke video beresolusi tinggi, hingga kini rekayasa AI yang nyaris sempurna. Tapi fungsinya tetap sama, mengarahkan cara kita melihat dunia, membentuk persepsi kita, dan pada akhirnya mengendalikan pikiran kita. Sejarah memberi kita peringatan yang sangat jelas dan mendesak. Ketika kita berhenti mempertanyakan apa yang kita lihat, saat itulah kita sedang menyerahkan pikiran kita kepada siapapun yang mengendalikan gambar. Maka, di zaman AI dan banjir informasi visual ini, sikap yang paling cerdas dan paling revolusioner bukanlah percaya, tapi justru meragukan. Berpikir kritis sebelum menyimpulkan, karena kebebasan berpikir yang sejati selalu dimulai dari satu hal sederhana. Tidak langsung percaya pada apa yang tampak di depan mata kita. Kalau kamu merasa percakapan seperti ini penting untuk terus kita
diskusikan. Inilah jenis konten yang akan terus saya buat di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.